Halo anak-anak, sekarang Ibu akan bahas soal yang pernah Ibu berikan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Jadi kita lihat yang pertama, jari-jari atom. Nah, di sini ada grafik yang berkaitan dengan jari-jari atom. Ini ada jari-jari atom. Ada unsur-unsur dalam setiap periode dengan nomor atom yang berbeda-beda. Oke, kita lihat apa itu jari-jari atom. Jadi, jari-jari atom adalah jarak dari pusat inti sampai ke elektron paling luar. Jadi, jarak dari pusat inti sampai ke elektron paling luar. Nah, kita lihat gambar ini. Ini contoh gambar model atom. Di sini ada inti atom. Ini ada lintasan-lintasan atau kulit-kulit dari atom, di mana tiap kulit atau tiap lintasan itu ada elektron-elektron, di mana elektron-elektron ini beredar mengelilingi inti atom. Dan yang dikatakan jari-jari atom yaitu jarak dari inti atom ke elektron terluar. Di sini misalkan ini elektron lintasan terluar. Di sini ada elektron, maka jarak dari elektron terluar ke inti atom itu dinamakan jari-jari atom, atau jarak dari inti atom ke elektron terluar itu dinamakan jari-jari atom. Oke, kita lihat yang kedua, hubungan antara jari-jari atom dengan nomor atom. Jadi hubungannya itu semakin besar nomor atom, maka jari-jari atomnya juga semakin besar. Jadi kalau semakin besar nomor atom, maka semakin besar jari-jari atom, di mana nomor atom itu melambangkan elektron, melambangkan jumlah elektron yang beredar mengelilingi inti atom, yang mana dia beredar pada lintasan atau pada kulit tertentu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan? Jadi dalam satu golongan. Oke, sabar. Golongan. Nah, ini kalau pada tabel periodik, golongan, ini ada golongan 1A, itu dari atas ke bawah, ini namanya golongan 1A, dari atas ke bawah golongan 2A, dan seterusnya. Ada golongan sampai golongan 8A, dan juga ada golongan transisi atau golongan peralihan itu dari 1B sampai 8B. Periode itu ada periode 1, periode 2, sampai periode 7. Kalau dari kiri ke kanan itu dinamakan periode, dan dari atas ke bawah itu dinamakan golongan. Pertanyaan yang ketiga itu bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan atau dari atas ke bawah. Jadi kecenderungannya itu semakin besar, jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini disebabkan karena kulit atomnya itu bertambah. Dalam satu golongan itu kulit atomnya itu semakin ke bawah, kulit atom itu nomor atomnya semakin bertambah, kulit atomnya juga semakin bertambah, sehingga jari-jari atomnya semakin besar. Kalau kulitnya semakin bertambah, maka jarak dari inti ke elektron terluar itu semakin jauh, maka jari-jarinya semakin besar. Terus bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode? Kalau dalam satu periode itu kan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Hal ini disebabkan karena jumlah nomor atomnya memang bertambah, tapi jumlah kulitnya tetap. Kalau dia pada periode 1, maka kulit terluarnya pasti 1. Kalau periode 2, maka kulit terluarnya pasti 2. Misalkan 2S2, 2P2. Dan kalau dia periode 3, maka berakhir pada misalkan 3S atau 3S2, 3P2. Seperti itu.
Jadi jari-jari atomnya semakin kecil, di mana dari kiri ke kanan jumlah kulitnya tetap, tetapi muatan inti dan jumlah elektron pada kulitnya itu bertambah. Yang dari kiri ke kanan itu nomor atomnya bertambah, tetapi jumlah kulitnya tetap dan elektronnya itu bertambah. Jadi elektronnya bertambah. Dan hal tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron di kulit terluar itu semakin besar. Oleh karena itu jari-jari atom semakin kecil. Kenapa nomor atomnya semakin besar, kulitnya tetap, jumlah elektronnya semakin bertambah, tetapi jari-jari atomnya semakin kecil? Karena ada gaya tarik antara inti dengan elektron. Inti atom kan bermuatan positif. Positif dan negatif akan tarik-menarik. Karena semakin tarik-menarik, maka jarak antara inti atom dengan elektron itu semakin kecil. Maka jari-jarinya semakin kecil karena ada gaya tarik yang sangat besar. Kita lanjut ke energi ionisasi. Nah, ini adalah grafik dari energi ionisasi. Ini energi ionisasi, ini ada unsur-unsur. Ini unsur-unsur golongan 8A. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Ada juga unsur-unsur golongan 1A, itu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Di sini ada unsur-unsur, ini ada nomor atom. Ini unsur-unsur dalam satu golongan. Ini golongan 8A, sedangkan ini golongan 1A. Dari sini kita lihat bahwa dalam satu golongan energi ionisasinya itu semakin kecil. Kita lihat dari grafik, dia semakin menurun energi ionisasinya. Begitupun dengan golongan 1A, kita lihat dari grafik semakin menurun. Di mana nomor atomnya memang semakin bertambah, tetapi energi ionisasinya semakin kecil. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu energi ionisasi. Oke. Jadi energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom dalam bentuk gas untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah. Jadi energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom dalam bentuk gas untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah. Oke, kita lihat juga pertanyaan yang kedua, hubungan antara energi ionisasi dengan nomor atom. Jadi hubungan antara energi ionisasi dengan nomor atom yaitu semakin kecil. Dimana semakin besar nomor atom, maka semakin kecil energi ionisasinya. Kita lihat bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah. Nah, dari grafik ini kita sudah lihat bahwa dalam satu golongan energi ionisasinya semakin kecil. Jadi dalam satu golongan ini energi ionisasinya semakin kecil. Mengapa bisa terjadi demikian? Jadi hal ini disebabkan karena dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan daya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin kecil. Jadi gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena jaraknya semakin jauh, maka gaya tariknya juga semakin kecil. Dimana elektron semakin mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya semakin kecil. Jadi kalau semakin jauh jaraknya, maka semakin mudah untuk dilepaskan. Jadi semakin jauh antara elektron dengan inti atom, maka elektron itu semakin mudah untuk dilepaskan. Dan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tersebut itu juga semakin kecil. Maka semakin kecil energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, maka semakin kecil energi ionisasinya.
Maka energi ionisasi ini kebalikan dari jari-jari atom. Kalau jari-jari atom dalam satu golongan dia semakin besar, kalau energi ionisasi dalam satu golongan semakin kecil. Kita lihat bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode atau dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari atas ke bawah atau dalam satu golongan dia semakin kecil, maka dalam satu periode atau dari kiri ke kanan pasti dia semakin besar atau semakin bertambah. Kenapa bisa bertambah? Hal ini disebabkan dari kiri ke kanan daya tarik inti terhadap elektron itu semakin besar, seperti dalam jari-jari atom, di mana dalam satu periode jari-jari atomnya semakin kecil dan daya tarik antara inti dengan elektron terluar itu semakin besar, sehingga jaraknya semakin kecil. Nah, karena daya tarik inti terhadap elektron semakin besar, maka semakin sukar untuk dilepaskan, maka elektronnya itu semakin sukar dilepaskan, dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar. Jadi kalau jaraknya semakin kecil, maka gaya tarik antara inti dengan elektron ini semakin besar. Karena gaya tariknya semakin besar, maka elektron tersebut akan sangat sulit untuk dilepaskan. Dan jika ingin melepaskan elektron tersebut atau elektron tersebut ingin melepaskan diri, maka energi yang dibutuhkan untuk melepaskan itu akan semakin besar. Kita lihat untuk afinitas elektron. Oke, ini ada grafik yang berkaitan dengan afinitas elektron. Ini ada unsur-unsur. Ini ada nomor atomnya. Oke, kita lihat. Ini berilium, magnesium, kalsium. Ini kan berada pada satu golongan, yaitu golongan 2A. Kita lihat bahwa energi afinitas elektronnya itu semakin kecil. Dia semakin menurun afinitas elektronnya. Semakin menurun, maka bisa disimpulkan bahwa dalam satu golongan afinitas elektronnya semakin kecil. Berarti ini sama seperti energi ionisasi. Dan dalam satu periode pasti semakin besar. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Apa itu afinitas elektron? Jadi afinitas elektron yaitu banyaknya energi yang dilepaskan jika suatu atom dalam bentuk gas menerima satu elektron. Banyaknya energi yang dilepaskan jika suatu atom dalam bentuk gas menerima satu elektron. Jadi untuk afinitas elektron itu masih sama seperti energi ionisasi, di mana dalam satu golongan afinitas elektronnya itu semakin kecil, dan dalam satu periode afinitas elektronnya itu semakin besar. Oke, coba kita lihat ke elektronegatifan. Ini ada grafiknya. Ini ke elektronegatifan, ada unsur-unsur dan juga ada nomor atomnya. Jadi untuk keelektronegatifannya juga kita lihat ini unsur fluorin, klorin, brom. Ini kan dalam satu golongan, yaitu golongan 7A. Kita lihat bahwa keelektronegatifannya semakin kecil. Ini kan dalam satu golongan, berarti sama seperti energi ionisasi dan juga afinitas elektron, di mana dalam satu golongan keelektronegatifannya semakin kecil dan dalam satu periode akan semakin besar. Dan kira-kira apa itu keelektronegatifan? Jadi keelektronegatifan yaitu kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Kecenderungan
suatu unsur untuk menarik elektron. Ditarik elektron supaya apa? Supaya bisa bermuatan negatif. Dan hubungan antara keelektronegatifan dengan nomor atom dalam satu golongan dan kecenderungan keelektronegatifan dalam satu golongan dan juga dalam satu periode itu sama seperti energi ionisasi dan juga afinitas elektron.